Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sejuta Hikmah, tempat di mana kita berbagi inspirasi, pengetahuan, dan kisah penuh makna. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai hikmah kehidupan yang bisa memperkaya jiwa dan menambah wawasan. Jadi, pastikan Anda tetap bersama kami, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mari bersama menemukan sejuta hikmah di selangkah kehidupan. Siapa sebenarnya Nabi Syeds? Dalam ajaran Islam, ia dikenal sebagai anak dari Nabi Adam yang menerima wahyu pertama setelah ayahnya. Tapi tahukah kamu bahwa dalam ajaran spiritual Jawa, sosok Syeds juga dikenal dengan sebutan berbeda dan memiliki peran yang tak kalah penting? Apakah mungkin ajaran Islam dan Jawa kuno pernah bersentuhan lebih awal dari yang kita kira? Dalam video ini, kita akan menggali jejak Nabi Syeds, dari Al-Quran dan Hadits hingga serat-serat kuno Jawa. Rahasia peradaban, warisan leluhur, dan benang merah spiritualitas akan kita ungkap satu persatu. Jangan lewatkan, karena ini bukan sekadar sejarah, ini adalah warisan identitas kita. Mari menyelami misteri Nabi Syeds dalam ajaran Jawa dan Islam. Dalam sejarah manusia, setelah turunnya Nabi Adam dan Hawa ke bumi, mereka dianugerahi beberapa anak. Di antara mereka, ada satu nama yang jarang dikenal, namun sangat penting dalam perjalanan kenabian. Nabi Syeds alaihi salam. Nabi Syeds adalah putra dari Nabi Adam dan Hawa, yang lahir setelah tragedi besar, terbunuhnya Habil oleh saudaranya Qabil. Dalam banyak riwayat Islam, Syeds disebut sebagai anak yang lahir tunggal, tidak seperti saudara-saudaranya yang lahir kembar. Karena itulah, ia dianggap sebagai anugerah istimewa dari Allah untuk menggantikan Habil yang saleh. Nama Syeds sendiri berasal dari bahasa Ibrani, yang berarti pemberian atau karunia. Ia dipercaya sebagai anak pilihan, yang sejak kecil sudah dikenal sangat bijak, patuh, dan saleh. Sebelum wafat, Nabi Adam memberikan wasiat penting kepada Syeds. Ia mewariskan lembaran-lembaran wahyu berisi ajaran tentang tauhid, ibadah, dan kehidupan manusia yang lurus. Setelah Adam wafat, Allah pun mengangkat Syeds sebagai nabi, meneruskan risalah ayahnya. Dalam berbagai riwayat, dikatakan bahwa Nabi Syeds menerima sekitar 50 lembar wahyu, atau disebut syuhuf, yang menjadi pedoman hidup bagi keturunannya. Ia pun dikenal sebagai pelindung garis keturunan yang saleh, memisahkan dirinya dari keturunan Qabil yang telah mulai menyimpang. Meski kisahnya tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, keberadaan Nabi Syeds disebutkan dalam hadits dan literatur Islam klasik seperti Taqi at-Tabari dan Qasas al-Anbiya. Ia hidup lebih dari 900 tahun dan wafat dalam keadaan taat kepada Allah. Dari keturunannya, lahirlah para nabi besar, termasuk Nabi Idris, Nuh, Ibrahim, hingga akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peran Nabi Syeds bukan hanya sebagai penerus Adam secara biologis, tetapi juga sebagai penjaga dan pelindung wahyu dari penyimpangan. Ia mengatur umatnya agar tidak terpengaruh oleh keturunan Qabil yang saat itu mulai tenggelam dalam kesenangan duniawi, menciptakan alat musik, dan menumbuhkan budaya yang jauh dari nilai-nilai tauhid. Ia menjaga komunitasnya tetap murni dalam akidah dan amal, menjauhkan mereka dari percampuran nilai yang bisa merusak keimanan. Dalam silsilah kenabian, Nabi Syeds menjadi penghubung utama antara Nabi Adam dan para nabi besar setelahnya, seperti Idris dan Nuh. Melalui garis keturunan Syeds, warisan kenabian tetap hidup. Bahkan dalam beberapa tradisi keilmuan, khususnya dalam mistisisme Islam dan tradisi kejawen, Syeds disebut sebagai pencetus awal ilmu hakikat, ilmu huruf, dan hikmah langit yang kelak diwariskan melalui para wali. Nabi Syeds adalah titik awal dari sebuah rantai cahaya yang menyambung dari Adam hingga Muhammad. Dialah yang memastikan bahwa ilmu dari langit tidak terputus dan tidak bercampur dengan kesesatan. Ia adalah pelindung pertama warisan ilahi setelah Adam. Maka pantaslah jika namanya dikenang sebagai salah satu nabi besar, meskipun tidak sepopuler para nabi sesudahnya. Ia adalah penjaga kunci awal sejarah kenabian dan sosok penting dalam lintasan ilmu yang tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi juga batiniah. Dalam berbagai riwayat, Nabi Syeds diajarkan oleh Nabi Adam tentang ilmu-ilmu dasar yang bersumber dari wahyu, dan ia menyempurnakannya dengan izin Allah. Salah satu yang paling mencolok adalah tulisan. Para ulama klasik dan sejarawan Islam menyebut bahwa Syeds adalah orang pertama yang mengajarkan huruf-huruf pertama, menjadi cikal bakal dari sistem penulisan yang berkembang kemudian.
Tulisan ini bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga sarana untuk menjaga wahyu dan pengetahuan, sehingga bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Tak hanya itu, Sheets juga diyakini sebagai peletak dasar perhitungan waktu dan kalender. Ia mengamati pergerakan bulan dan matahari, menetapkan siklus hari, dan membagi waktu secara teratur. Ini adalah awal dari ilmu falak atau astronomi, yang kelak berkembang di tangan para nabi dan ilmuwan muslim. Dengan sistem waktu, manusia mulai bisa bertani, mengatur ibadah, dan menyusun kehidupan sosial dengan lebih teratur. Dari sisi teknologi awal, Sheets juga dikenal sebagai pengembang alat-alat sederhana untuk kebutuhan hidup. Ia memperkenalkan metode bercocok tanam, pengolahan makanan, serta pembuatan peralatan rumah tangga dari batu dan kayu. Semua ini menjadi tonggak awal dari perkembangan ilmu praktis di bumi, yang berpadu dengan nilai-nilai langit yang ia warisi dari Adam. Peran Nabi Sheets sangat unik. Ia bukan hanya penerus wahyu, tetapi juga pelopor ilmu duniawi yang suci. Di tangannya spiritualitas dan ilmu pengetahuan berjalan beriringan. Apa yang kita sebut sebagai teknologi hari ini, sejatinya telah dimulai dari niat suci untuk menata kehidupan manusia sesuai kehendak Allah. Jika kita menengok ke peradaban-peradaban kuno di luar Islam, kita akan menemukan tokoh-tokoh misterius yang memiliki peran mirip dengan Nabi Sheets. Pertama, dalam mitologi Mesir kuno, kenal tokoh bernama Thoth, dewa bulan, pengetahuan, dan penulis ilahi. Thoth dianggap sebagai pemberi tulisan, pengatur waktu, dan penimbang jiwa manusia setelah kematian. Ia sering digambarkan membawa kitab suci dan pena. Ajaibnya, ini sangat mirip dengan peran Nabi Sheets dalam Islam sebagai pewaris wahyu dan pembawa ilmu dari langit. Para sejarawan spiritual meyakini bahwa Thoth bisa jadi gambaran kabur dari figur nyata seperti Sheets yang kemudian mengalami mitologisasi dalam budaya pagan. Kedua, dalam mitologi Sumeria, ada tokoh bernama Enoch atau Enmedurenki yang digambarkan sebagai manusia pilihan dewa yang naik ke langit dan menerima ilmu-ilmu rahasia. Dalam tradisi Islam, Enoch sering disamakan dengan Nabi Idris, anak keturunan dari Sheets. Tetapi catatan Sumeria tentang figur bijak yang menerima wahyu langit dan mengajarkan ilmu falak, ramalan, dan waktu bisa jadi merupakan pantulan dari peran Sheets dan keturunannya. Ketiga, dalam tradisi Yahudi, dikenal nama Seth, yang memang merupakan ejaan barat dari Sheets. Dalam kitab Kejadian, Seth disebut sebagai anak pengganti Habel dan leluhur dari Nuh. Dalam teks-teks apokrifa seperti Kitab Adam dan Hawa serta The Book of Jubilees, Seth digambarkan sebagai sosok yang diberi ilmu suci, dijaga dari pengaruh Kabil, dan bahkan disebutkan menerima penglihatan-penglihatan kenabian. Keempat, dalam ajaran Hindu kuno, meski tidak ada padanan langsung, kita bisa melihat kemiripan fungsi dalam sosok seperti Manu, tokoh suci yang menerima wahyu dan menjadi pelindung umat manusia pasca bencana besar. Manu dikenal sebagai penulis hukum dan peletak dasar masyarakat yang saleh, mirip dengan peran Sheets dalam membimbing keturunan Adam agar tetap berada dalam jalan tauhid. Perbandingan ini tentu bukan untuk menyamakan Sheets dengan tokoh-tokoh mitologis, tetapi menunjukkan bahwa dalam banyak budaya, ada ingatan kolektif tentang sosok bijak dari zaman purba yang menerima wahyu dari langit dan mewariskan ilmu-ilmu dasar peradaban. Dalam pandangan Islam, figur sejati yang memegang peran ini adalah Nabi Sheets, yang tidak hanya menjadi penerus Nabi Adam, tetapi juga penjaga cahaya wahyu di tengah kegelapan awal dunia. Maka tidak mengherankan jika jejaknya tertinggal samar-samar dalam berbagai budaya, seolah menjadi akar dari ingatan manusia tentang leluhur agung. Dalam lintasan sejarah spiritual Nusantara, terutama di tanah Jawa, terdapat jejak-jejak samar namun menarik yang menunjukkan adanya kesinambungan antara ajaran langit yang dibawa para nabi dengan tradisi lokal. Salah satu jejak itu adalah kemunculan tokoh bernama Sang Hyang Sis, atau dalam variasi lain disebut Set, Sis, atau bahkan Sid. Nama-nama ini oleh sebagian peneliti dan ahli kejawen diyakini merujuk pada sosok Nabi Sheets, alaihi salam. Yang menarik, dalam teks-teks Jawa kuno seperti Serat Sentini, serta dalam tradisi lisan para empu dan wali, nama Sang Hyang Sis disebut sebagai salah satu leluhur spiritual yang dihormati. Ia digambarkan sebagai tokoh yang membawa ilmu dari langit, mengajarkan perhitungan hari pasaran, hitungan waktu, bahkan dasar-dasar moral dan kehidupan batin. Dalam beberapa versi kisah, Sang Hyang Sis disebut turun dari kahyangan dengan membawa ilmu pituduh atau petunjuk suci. Bahkan dalam beberapa silsilah spiritual Jawa,
Terutama dalam aliran kejawen yang memadukan unsur Islam dan kebatinan lama, nama Sang Hyang Sis kerap dimasukkan dalam daftar leluhur gaib sebelum kedatangan para wali songo. Ia dianggap sebagai penjaga ilmu awal, tokoh transisi antara alam ketuhanan dan manusia awal. Beberapa ahli filologi juga mencatat bahwa penyebutan nama Sis atau Shis dalam aksara dan bahasa Jawa kuno bisa merujuk pada pengucapan lokal dari Sits, sebagaimana dalam bahasa Arab. Ini menunjukkan kemungkinan bahwa nama Nabi Syits mengalami lokalisasi seiring waktu, lalu dipadukan dalam bentuk tokoh spiritual dalam kosmologi Jawa. Meskipun tidak semua sumber sepakat, namun adanya tokoh Sang Hyang Sis dalam tradisi Jawa menunjukkan bahwa jejak kenabian Nabi Syits tidak hanya dikenang dalam teks-teks agama, tetapi juga tertanam dalam memori budaya lokal yang diwariskan secara simbolik dan mistik. Artinya, ajaran tauhid dan ilmu dari langit itu tidak lenyap, tetapi terus menjelma dalam bentuk-bentuk yang bisa dipahami oleh masyarakat di berbagai zaman dan tempat. Dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa, ada satu keistimewaan yang jarang dimiliki peradaban lain. Kemampuan para wali dalam menyatukan ajaran langit dengan budaya lokal. Para wali songo bukan hanya pendakwah, tetapi juga ahli hikmah dan budaya, yang mampu menjembatani nilai-nilai Islam dengan kosmologi dan tradisi leluhur Jawa. Salah satu strategi spiritual yang mereka gunakan adalah mengaitkan tokoh-tokoh Islam, termasuk Nabi Syits alaihissalam, dengan figur-figur budaya lokal. Para wali juga menyusun silsilah rohani, seperti dalam karya-karya Sunan Giri, Sunan Kalijaga, atau ajaran Syekh Siti Jenar, yang memasukkan tokoh-tokoh Nabi ke dalam garis nasab budaya. Mereka memperkenalkan ajaran tauhid melalui simbol-simbol yang bisa diterima masyarakat, seperti wayang, tembang macapat, dan suluk. Dalam wayang, nilai-nilai kenabian kadang disisipkan melalui tokoh-tokoh bijak, yang jika ditelusuri lebih dalam merujuk pada para nabi terdahulu. Pendekatan para wali bukanlah bentuk sinkretisme yang mencampur aduk akidah, tetapi strategi kultural yang cerdas. Mereka menjaga substansi tauhid sambil mengemasnya dalam bentuk-bentuk lokal yang akrab di hati masyarakat Jawa. Dengan begitu, Islam hadir tidak sebagai agama asing, tetapi sebagai kelanjutan dari hikmah leluhur yang dalam hakikatnya berasal dari sumber yang sama, wahyu Allah sejak zaman Nabi Adam dan Syits. Maka, peran Nabi Syits tidak hanya besar dalam sejarah Islam, tetapi juga dalam tradisi Jawa melalui jembatan para wali. Ia menjadi simbol bahwa ilmu dan petunjuk dari langit sudah hadir sejak manusia pertama, dan para wali hanyalah penerus yang membukakan kembali pintu-pintu hikmah itu dengan cara yang bisa dipahami oleh generasi baru. Di antara para tokoh besar dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara, Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang menempati posisi istimewa. Keduanya bukan hanya dikenal karena kecerdasan spiritualnya, tetapi juga karena kemampuan unik mereka dalam menyelaraskan ajaran Islam dengan kebudayaan Jawa yang telah berakar ratusan tahun sebelumnya. Dalam tradisi keilmuan dan pendekatan dakwah mereka, terselip pandangan halus terhadap para nabi awal, termasuk Nabi Syits alaihissalam, sebagai bagian dari rantai warisan spiritual yang luhur. Sunan Kalijaga terkenal sebagai tokoh yang sangat memahami psikologi masyarakat Jawa. Ia menyadari bahwa nilai-nilai kejawen tidak bisa diberantas, tetapi harus dibimbing menuju makna yang lebih hakiki. Ia menggunakan sarana budaya seperti wayang kulit, gamelan, batik, dan tembang macapat sebagai media dakwah, bukan semata untuk estetika, tetapi untuk menyisipkan nilai-nilai Islam melalui simbol-simbol yang telah dikenal rakyat. Dalam beberapa tradisi suluk dan cerita tutur, Kalijaga menyebut adanya ilmu warisan Nabi Adam dan para putranya yang tetap hidup dan harus dilestarikan. Sosok Sang Hyang Sis yang muncul dalam tradisi Jawa sebagai tokoh pembawa ilmu dari langit, kerap diinterpretasikan oleh para santri Kalijaga sebagai pantulan dari Nabi Syits. Dalam pemahaman Kalijaga, Syits bukan sekadar nabi awal, tetapi juga penjaga awal ilmu laduni dan hikmah ilahiyah yang diwariskan dalam bentuk ilmu sejati atau kebatinan suci dalam istilah Jawa. Kalijaga menempatkan Syits secara simbolik sebagai bagian dari silsilah ruhani manusia Jawa, sebuah upaya menjelaskan bahwa Islam tidak asing, melainkan bagian dari perjalanan panjang pencarian kebenaran leluhur. Ia menyebut bahwa ruh para nabi bersemayam dalam ilmu yang diajarkan sejak dahulu, dan tugas para wali adalah membangkitkan kembali kesadaran ruhani itu. Sementara itu, Sunan Bonang, murid dari Sunan Ampel dan guru dari Sunan Kalijaga,
Dikenal sebagai seorang sufi tinggi yang mendalami ilmu filsafat, tasawuf, dan musik. Ia meninggalkan warisan seperti suluk wujil yang berisi percakapan antara sang guru dengan murid tentang jalan ruhani, makna hidup, dan pengetahuan langit. Dalam ajaran-ajaran Bonang, muncul konsep Nur Muhammad dan silsilah cahaya yang menelusuri garis kenabian sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Meskipun nama Nabi Syi'its tidak selalu disebut secara eksplisit dalam naskah-naskah suluk, tetapi posisi putra pewaris Adam yang menerima cahaya kenabian jelas merujuk pada Syi'its. Ia dipahami sebagai penjaga awal pengetahuan transendental yang kemudian diwariskan kepada para nabi dan para wali. Sunan Bonang juga menekankan pentingnya pengetahuan yang bersumber dari wahyu, bukan sekadar rasionalitas duniawi. Dalam kerangka itu, Nabi Syi'its berfungsi sebagai perantara utama dari ilmu ilahiyah yang pertama kali diturunkan setelah wafatnya Habil. Bonang bahkan mengembangkan konsep ilmu kasampurnaning urip, kesempurnaan hidup, yang diyakini bersumber dari petunjuk-petunjuk awal yang telah diberikan sejak masa Adam dan Syi'its. Sunan Bonang juga menggunakan gending, lagu-lagu spiritual, sebagai media transmisi ilmu batin. Salah satunya menggambarkan perjalanan ruhani dari awal penciptaan manusia yang tidak bisa dilepaskan dari Syi'its sebagai pelanjut tugas Adam. Dengan cara ini, Bonang memasukkan Nabi Syi'its dalam struktur batin masyarakat Jawa sebagai simbol penjaga ilmu suci yang kini dihidupkan kembali melalui syariat dan tarekat. Sejak awal penciptaan manusia, ada dua hal utama yang menjadi bekal kehidupan di bumi: kesadaran kepada Tuhan dan ilmu sebagai petunjuk untuk menjalani hidup. Dalam sejarah kenabian, sosok Nabi Syi'its alaihissalam menempati posisi penting sebagai simbol awal dari dua pilar ini. Ia adalah anak Nabi Adam yang dipercaya mewarisi bukan hanya darah keturunan, tapi juga wahyu, hikmah, dan kesadaran spiritual pertama setelah jatuhnya manusia ke bumi. Kesadaran Syi'its kepada Tuhan bukan sekadar pengakuan lisan, tapi disertai upaya nyata dalam mengembangkan sistem penanggalan, tulisan, dan perhitungan waktu, yang semua itu menjadi cikal bakal ilmu. Ia menciptakan struktur awal masyarakat yang berbasis nilai-nilai ilahiyah, mengajarkan manusia mengenal arah, langit, musim, dan tanda-tanda kebesaran Allah dalam alam semesta. Ini semua adalah bentuk ilmu yang dilandasi oleh tauhid, bukan sekadar ilmu teknis. Dalam tradisi tasawuf, para arif billah memaknai Syi'its sebagai simbol dari akal pertama yang dibimbing oleh Nur Wahyu. Ia adalah contoh bahwa kesadaran spiritual dan rasionalitas tidak bertentangan, tetapi saling menguatkan. Syi'its menjadi perantara antara langit dan bumi, antara wahyu dan kehidupan manusia, antara tauhid dan ilmu pengetahuan. Lebih dari itu, sosok Syi'its juga menjadi pengingat bahwa kesadaran terhadap Tuhan harus lahir sejak awal kehidupan manusia, bukan ketika sudah tersesat jauh. Ia adalah teladan bahwa sejak awal sejarah umat manusia, Tuhan telah menanamkan kesadaran dan ilmu kepada manusia sebagai bekal untuk menempuh jalan hidup yang benar. Di zaman modern, ketika ilmu kerap dipisahkan dari nilai ilahi, Nabi Syi'its mengajarkan bahwa ilmu sejati adalah yang membimbing manusia untuk semakin mengenal Tuhannya. Maka mengenang Nabi Syi'its bukan sekadar mempelajari tokoh masa lalu, tapi menghidupkan kembali kesadaran asal, yaitu bahwa manusia hidup di bumi sebagai makhluk berilmu dan bertauhid. Saat kita bicara tentang menggali kembali jati diri Nusantara, itu bukan ajakan untuk kembali ke masa lalu dalam bentuk fisik atau simbolik belaka. Tapi lebih dalam, ini adalah ajakan untuk menyadari bahwa akar kita adalah spiritual. Bahwa identitas bangsa ini dibangun bukan di atas kekosongan, melainkan di atas fondasi nilai-nilai ilahiyah yang telah diwariskan sejak Nabi Adam melalui Syi'its hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Bingkai Islam di sini bukan berarti menyeragamkan budaya, tapi membingkai jati diri dengan nilai tauhid, adab, keilmuan, dan cinta pada harmoni. Nusantara tidak kehilangan arah jika kembali kepada Islam, justru akan menemukan dirinya yang sejati. Dan Nabi Syi'its adalah simbol awal bahwa budaya dan wahyu bisa bersatu, bahwa manusia Nusantara bisa beriman tanpa kehilangan kepribadian dan kebudayaannya. Mari kita baca kembali sejarah, bukan hanya dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Mari kita temukan kembali jati diri Nusantara sebagai bangsa yang spiritual, berbudaya, dan bertauhid. Karena dari Syi'itslah kita diajak untuk menjadi manusia yang mengenal asal-usulnya, sekaligus tahu kemana arah tujuan hidupnya. Demikian kisah singkat tentang asal-usul Nabi Syi'its, penerus Nabi Adam yang diberi amanah untuk menjaga ajaran tauhid. Semoga kisah ini menambah iman dan wawasan kita semua.
Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah menarik lainnya seputar para nabi dan sejarah Islam. Tinggalkan komentar di bawah kalau kamu punya pendapat, pertanyaan, usulan topik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.